Di saat sekarang saya dan teman-teman saya kelompok 1 sudah berada di pusat konservasi elang Kamojang. Dan kami di sini akan memperkenalkan diri dari rekan saya di sini. Saya Kinansyah Aska Haryanto dengan NIM 0730020500084 Prodi Teknik Pertambangan. Saya Faras Rapar dengan NIM 072250035 dari Prodi Teknik Geologi. Saya Muhammad Safwan Lahai dengan NIM 07300250076 Prodi Teknik Pertambangan. Saya Hizki Alam Kiamseng Manopo dengan NIM 07100250036 dari Prodi Teknik Perminyakan. Saya Johanna Nila dengan NIM 1050083 dari Prodi Teknik Perminyakan. Saya Sheila Zara Putri dengan NIM 07300250037 dengan Prodi Teknik Pertambangan. Oke, setelah perkenalan kalian harus ngikutin vlog kami ya nanti ya. Ditunggu keseruannya nanti teman-teman. Bye-bye. Nah, agenda pertama kita itu mendengarkan paparan materi dari abang sama kakak yang di sini guys. Tuh bisa dilihat lagi ngejelasin tuh abangnya tuh. Nah, habis itu kita turun ke bawah buat ngeliat elang guys. Halo teman-teman. Hey. Jadi kita dalam perjalanan menuju pusat konservasi alam. Ya, jadi sekarang kita mau ngeliat elang nih guys. Kita bakal ngeliat elang yang cacat, elang yang sehat, elang yang udah tua, masih muda, pokoknya semua bakal kita explore nanti. Ntar ikutin kita ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang rute buat ke kandang elangnya guys. Buat jalannya sih curam banget jujur, tangganya licin, ada yang jatuh. Nah, kita udah sampai di bawah nih, si AA-nya lagi ngejelasin soal kandang-kandang ini guys. Tuh. Ini kalau dari dekatnya guys. Ini khusus buat elang-elang yang cacat guys, kandang-kandangnya tuh. Banyak banget nih. Elang Jawa ini elang yang mirip sama burung Garuda. Nah, si elang Jawa ini sudah ditetapkan sebagai lambang nasional. Jadi si elang Jawa ini bisa dibilang kasta tertinggi di antara elang, karena mereka ini salah satu endemik Pulau Jawa, tidak ada di pulau lain, cuman hidup di Pulau Jawa. Nah, habis jelasin nih kita bakal rangkumin buat kalian apa aja yang udah kita dapat dari paparan materi dan penjelasan AA-nya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan hasil observasi kelompok 1. Mulai dari latar belakang. Elang adalah satwa yang dilindungi, tidak boleh dipelihara di rumah pribadi, tidak dibenarkan meskipun mengaku sedang mengurus izin. Perawatan hanya boleh dilakukan di pusat rehabilitasi resmi, seperti contohnya di sini. Salah satunya. Tujuan utama adalah melindungi satwa liar agar tetap hidup sesuai habitat alaminya. Sekian dari saya. Yang kedua yaitu kondisi elang Jawa saat ini. Elang Jawa merupakan satwa yang sangat langka. Data yang diperoleh pada tahun 2025, populasi elang Jawa hanya beberapa ribu ekor. Elang Jawa ini mendapat perhatian dari beberapa lembaga konservasi seperti Perawat Satwa, Pencinta Burung Peduli Pelestarian, dan lain-lain. Tujuannya untuk meningkatkan populasi di alam liar. Selanjutnya, program Pusat Konservasi Elang Jawa. 4 program utamanya yaitu penyelamatan satwa, sitaan, serahan warga, dan korban perdagangan ilegal. 2. Pemeliharaan kesehatan seperti pemeriksaan, pengobatan, pemulihan. Dan yang ketiga, rehabilitasi perilaku elang, mengembalikan insting alami. Dan yang keempat, pendidikan lingkungan, edukasi masyarakat tentang keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, asal dan kondisi satwa. Asal satwa itu terbagi dari dalam beberapa hal, yaitu dari hasil sitaan masyarakat, serahan sukarela warga, dan perdagangan ilegal. Kondisi elang yang ada di konservasi Kamojang ini yaitu elang yang bulu rusak parah, mengalami cacat, dan terlalu jinak karena dipelihara sejak kecil.
Kita itu ada apa yang rehabilitas. Jadi sebenarnya dari aplikasi yang pertama itu ada yang dilakukan oleh pihak kandidat. Pertama itu misalnya melalui fisik, perilaku dan beraktivitas. Yang kedua itu kandang kelas setelah dan kita itu ada bendau karantina. Nah, di karantina itu diisolasi dan diobati dengan ada betul ada observasi atau edukasi itu penilaian perilaku orang tersebut mana ada sudah ada observasi dan direhabilitasi. Apakah hal tersebut itu sehat? Untuk kekuatan dan ketahanan. Selanjutnya pelepas liaran dan kesimpulan. Pelepas liaran, 1. Penentuan lokasi. Kedua, translokasi habitat. Ketiga, aklimatisasi dan habituasi kurang lebih 7 hari. Dan yang keempat, pelepas liaran ke alam. Selanjutnya data rehabilitasi. Saat ini ada 109 individu 11 spesies. Sejak 2014, sekitar ada 18 spesies elang. Dan yang terakhir kesimpulannya, Pusat Konservasi Elang Jawa adalah lembaga konservasi khusus, bukan kebun binatang. Fokus utamanya menyelamatkan satwa liar, merehabilitasi perilaku alami, dan mengembalikan elang ke habitat aslinya. Nah, day 1 udah kelar, jadi sekarang kita OTW ke hotelnya guys nih, dalam perjalanan tuh. Tapi pas di hotel kita nggak video-video guys, jadi sorry ya. Nah tuh, lah lumayan sih hotelnya, lumayan jauh, nggak sih deket deng, nggak pokoknya segitulah ya. Karena kita nggak ada video sama foto, jadi ini random aja ya, langsung day 2 aja dah. Nah jadi ini day 2 guys, kita nyampe di depan kantornya, ini punya Pertamina nih. Jadi day 2 ini kita ada seminar nih, seminar yang lagi dibawain abangnya. Nah terus habis itu ada ilustrasi kayak gini guys, ini abangnya juga lagi ngejelasin tuh. Nah ini lagi beda lagi nih, nah gitu. Yap, day itu guys, sekarang kita lagi di mana guys? Ya tadi kita udah seminar sama ngeliat ilustrasi ya. Jadi ikuti terus keseruan kita di PT Pertamina Geothermal ini. Dadah. Ntar kita lanjut lagi di tempat selanjutnya guys. Sabar dulu ya, kita naik bis dulu. Bye bye. Nah sekarang kita udah di bus nih, OTW ke tempat selanjutnya. Ini udah sampai. Nah tapi di sini nggak bisa di video. Guys kita tadi udah sampai, tapi ternyata nggak boleh foto-foto guys, nggak bisa dikonsumsi. Boleh gue tadi foto. Jadi di ini doang guys, kayak konsumsi buat pribadi aja, nggak disebarluaskan. Bener nggak? Bener nggak? Singkat cerita kita geser dulu guys ke tempat yang lain nih. Di sini nih, wush, banyak banget asapnya guys, jujur. Yap. Sekarang kita udah nyampe di mana guys? Di PLN. Ya nih bisa lihat nih. Mahal sih. Ya itulah. Ya. Nah sekarang kita OTW ke Kawah Kamojang guys. Sekarang kita di mana nih? Di Kawah Kamojang, dan saat ini kita melihat salah satu sumur bekas galian Belanda yang sudah tidak dipakai lagi. Guys, jadi sekarang kita ke Kawah Hujan dulu guys. Ini adalah jalur buat naik ke mana? Ke Kawah Hujan. Jadi Kawah Hujan ini salah satu ikon dari Taman Wisata Alam Kawah Kamojang. Dipakainya untuk sauna alam. Habis dari jembatan besar, kita ke jembatan kecil. Jembatan yang lebih kecil. Kayak hidup ya gitu. Kadang lebar, kadang kecil. Wish, mahal nih kata-katanya nih. Mahal nih kata-katanya nih. Ini sekarang kita mau nyebrang dulu guys, lewat jembatan penghubung. Standar dari selingnya ini. Oke guys, jadi sekarang kita udah nggak kerasa di akhir dari vlog ini. Kita dari kelompok 1 mau ngucapin terima kasih udah ngikutin kita dari day 1 sampai day 2.
Ada pesan-pesan dari teman-teman? Ya semoga apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari selama kita di Kamojang ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama bagi perkuliahan kita. Amin. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah.